vokasi. Dengan didukung lebih dari 140 guru besar dan 400 dosen peneliti yang berpengalaman mengajar dan meneliti di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan humaniora, Universitas Brawijaya siap mengembangkan proses pendidikan yang bermutu dan berstandar internasional untuk menghasilkan lulusan berdaya saing global. Untuk menunjang kompetensi dan keterampilan mahasiswa, Universitas Brawijaya menyediakan berbagai laboratorium dengan peralatan yang berteknologi canggih dan modern, termasuk laboratorium lapangan, sehingga budaya penelitian yang kuat terus berkembang ditandai dengan penemuan inovatif bermanfaat bagi masyarakat luas. Karya ilmiah yang bermutu dan inovasi diciptakan Sivitas Akademika sebagai wahana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai perwujudan komitmen sebagai world-class entrepreneurial university, berbagai sarana dan prasarana serta beragam wahana bagi berbagai aktivitas mahasiswa disediakan untuk menjamin terciptanya peserta didik yang unggul dan berprestasi. Banyak lulusan Universitas Brawijaya yang saat ini menempati posisi penting dan berkontribusi nyata di Indonesia maupun di tingkat internasional. Dari pengajarnya dulu zaman saya kuliah banyak praktisinya, jadi saya ngerasa benar-benar kepake banget, bukan cuma belajar teori tapi prakteknya kita dapat. Dari pengalaman kuliah yang paling berkesan ya karena saya anak organisasi, jadi ya di kepanitiaan, terus saya di sana belajar tentang kepemimpinan. Dulu yang depan saya itu Fakultas Peternakan, sekarang udah berapa lantai udah ya, malah ada liftnya, dulu nggak ada. Dengan semangat kami, Universitas Brawijaya akan menunjukkan kepada dunia pendidikan yang berintegritas dan humanis serta berada pada barisan terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bangga hati dan penuh percaya diri, lulusan Universitas Brawijaya siap menyongsong masa depan, holding up global future. Universitas Welcome. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Fakultas Kebanggaan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya telah menyandang banyak prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hal tersebut tak terlepas dari kelengkapan fasilitas yang disediakan untuk menunjang kebutuhan mahasiswa dalam proses pembelajaran akademik maupun untuk kegiatan non-akademik. Saya Rashid. Dan saya Rafida. Ini dia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Gedung tertinggi di FEBUB dan juga menjadi salah satu gedung tinggi di Universitas Brawijaya ini berjumlah 11 lantai dengan fasilitas lengkap di dalamnya, yaitu ada aula di lantai 3, mini bank BRI, The Gate, laboratorium, dan beberapa unsur penunjang kegiatan operasional FEBUB. Selain itu, difungsikan sebagai ruang kelas, ruang dosen, ruang dekanat, dan kantor bagi sejumlah unit kerja FEBUB.
Gedung A memiliki aula di lantai 2 dan juga terdapat ruang bagi dosen ilmu ekonomi D dan gedung E untuk mahasiswa aktif S1, serta gedung F untuk mahasiswa program magister dan doktor. Selain itu, FEBUB memiliki 4 aula yang dapat digunakan oleh sivitas akademika berada di gedung utama, gedung A, gedung D, dan gedung F. Beragam fasilitas yang ada, sepatutnya kita sebagai mahasiswa menjaganya dengan sebaik mungkin. Agar dapat terus dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan mendorong mahasiswa FEBUB untuk semakin maju dan berprestasi. Salam, satu jiwa, FEB. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, apa suara saya cukup jelas? Terdengar? Jelas. Jelas. Baik, untuk teman-teman yang bisa atau mengaktifkan kameranya, kami persilahkan teman-teman. Baik, kita mulai ya untuk acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan pantun, izin ya teman-teman. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum kita semua. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Bapak Abdul Ghaffar SE, MSc, MACCE, DBA, AKCA atau yang mewakili. Yang kami hormati Mas Fadir Aila Mase, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana FEBUB, beserta seluruh jajarannya. Di sini ada Mas Ariel selaku Ketua Wakil Ketua, ada Mbak Nabila, Mbak Dien, Mbak Emil yang sudah menginisiasi kegiatan atau acara hari ini. Kalau pula kami ucapkan selamat bergabung kepada pembicara kita. Kami sapa Kak Husnul Khatimah, SE MSA AKCA. Halo Kak, selamat bergabung. Halo Endi, halo semuanya. Salam kenal dan sehat selalu. Baik, amin, amin. Selamat bergabung Kak. Biasa saya panggil Kakak karena itu lebih enaknya. Dan tidak lupa pula ya seluruh teman-teman sekalian, seluruh peserta Saturday Forum yang berbahagia. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, atas curahan rahmatnya teman-teman, terutama nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, nikmat umur yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan sharing dengan pembicara kita yang luar biasa. Salawat dan salam tak lupa pula senantiasa kita curahkan
kepada junjungan kita Nabi Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Teman-teman sekalian, pada hari ini 26 Maret 2022, seperti biasa pada hari Sabtu teman-teman, Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana FEB UB mengadakan Saturday Forum. Namun yang spesial kali ini kita adakan di sore hari teman-teman. Harapannya teman-teman tetap menjaga semangatnya adalah kita sharing session lanjut studi raih beasiswa LPDP bersama penerima beasiswa LPDP maksimalkan peluang dan potensi diri. Perkenalkan, saya Ode India Farni selaku Master of Ceremony. Teman-teman sekalian, awan cerah biru langitnya, mulai hujan ketika sore hari, adapun susunan acara kita adalah berikut ini. Yang akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pihak HMP FEB UB, dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua HMP. Selanjutnya ada sesi dokumentasi, lalu kita menuju pada acara inti, sharing session. Teman-teman sekalian, jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama, agar acara ini berjalan atau membawa berkah, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilakan Wakil Ketua HMP FEB UB, Mas Hairudin S, atau biasa kami menyapanya dengan Mas Aril, untuk memberikan sambutan. Kepada Mas Aril, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, salam hormat saya kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya atau yang mewakili. Yang saya hormati Tum Didin, Ketua Umum HMP ya, periodisasi 2021-2022. Yang saya hormati, terima kasih telah berkesempatan hadir Kak Husnul Khotimah pada kesempatan ini selaku narasumber ya, yang mungkin nanti akan lebih banyak memberikan ilmu atau pengetahuan untuk kita yang mungkin juga teman-teman yang berkesempatan hadir semangat, motivasi yang kemudian husnul khatimah ataupun yang saya banggakan dalam kegiatan ini, siogianya rasa puja dan puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat ilaihi rabbi Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat izin dan ridhonya lah sehingga alhamdulillah di tengah kesibukan mungkin persiapan malam mingguan, tetapi kita masih memilih untuk terus menambah ilmu dan pengetahuan di forum yang insya Allah luar biasa ini, dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, sang Imamul Muttaqin, Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada masanya beliau tanpa henti memberikan pencerahan, memberikan mendatangkan cahaya-cahaya keislaman kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita menjadi tercerahkan ya, baik dalam pemikiran dan lain sebagainya. Semoga spirit perjuangan beliau tidak hanya terpatri tetapi juga mampu kita teladani ya, kita internalisasikan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan di sini. Saya mengapresiasi teman-teman himpunan mahasiswa pasca, khususnya Departemen Riset ya, yang sudah menginisiasi kegiatan-kegiatan semacam ini. Juga saya ingin katakan bahwa ini merupakan kegiatan rutin sebagai bentuk komitmen kita untuk selalu memberikan informasi-informasi penting, kajian-kajian rutin tentang ekonomi maupun hal-hal yang terkait dengan ekonomi seperti itu. Kalau saya tidak salah ingat, itu di Saturday Forum jilid yang pertama itu kita coba mendiskusikan tentang
kiat-kiat penulisan opini ya, yang kemudian narasumbernya juga kesempatan hadir dari BPS Kota Malang, dan kemudian Saturday Forum Jilid 2 kemarin kita berkesempatan mendatangkan mengajak berdiskusi pembicara dari Kabupaten Sumbawa, Kabak DPRD, kemudian kesempatan juga hadir dosen dari Universitas dan tidak kalah penting atau beliau ini Mbak Husnul Khotimah yang ya kaitan dengan bagaimana sih mungkin sekarang ini pemerintah sepertinya pro sama-sama kita manfaatkan untuk ilmu melalui jenjang-jenjang atau ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan, yaitu beasiswa seperti LPDP. Mungkin itu yang niat kami awalnya untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin atas nama pengurus himpunan mahasiswa Pasca, terakhir saya ingin katakan ya, saya mohon maaf apabila banyak hal nanti atau dari sebelumnya sampai nanti penyelenggaraan kegiatan diskusi banyak hal mungkin yang kurang menurut teman-teman sekalian, sekiranya kami dimaafkan seperti itu. Akhir kata mungkin mohon izin Tum Didin, Pak Dekan atau yang mewakili, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ariel atas sambutannya. Teman-teman, saat ini kita sudah menuju acara inti, yaitu sharing session. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya teman-teman kita mengabadikan dulu momen ini. Sekiranya begitu ya Bang Ariel, untuk mengaktifkan kamera teman-teman kita sesi dokumentasi. Kami persilakan. Baik. Silakan berikan senyum terbaiknya teman-teman. Kami hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Teman-teman, acara selanjutnya yaitu sharing session, lanjut studi raih beasiswa LPDP bersama penerima beasiswa LPDP, maksimalkan peluang dan potensi diri. Yang akan saya langsung saja ya untuk memperkenalkan pembicara kita. Izin share screen ya teman-teman. Baik, apa sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, guys, saya izin memperkenalkan, ini CV beliau sangat komprehensif, maksudnya sangat banyak ya pengalaman dan pengabdiannya, terutama di bidang riset, pengabdian masyarakat, social project, dan lain sebagainya. Saya izin Kak Husnul untuk mengambil yang singkat-singkat saja. Beliau adalah Husnul Khotimah SE MSA AKCA. Kemudian sebentar ya, saya izin full screen. Oke, beliau adalah seorang dosen. Di sini dapat kita lihat bahwa ada mata kuliah yang beliau ampu: akuntansi syariah, akuntansi sosial lingkungan, akuntansi keperilakuan, dan metodologi penelitian. Beliau adalah dosen di Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, teman-teman. Kemudian beliau adalah asisten ahli, dan untuk riwayat pendidikan beliau
beliau S1 di Universitas Tadulako dengan tahun masuk dan lulus sebagai berikut, kemudian S2 di Universitas Brawijaya, dan S3 saat ini sedang mengambil doktoral di Universitas Brawijaya juga. Untuk pengalaman penelitian untuk 5 tahun terakhir ya teman-teman dan pengabdian masyarakat seperti ini, kemudian pengalaman menulis artikel jurnal dalam 5 tahun terakhir ada 3 juga, kemudian bisa terlihat ya teman-teman, kemudian yang untuk pengalaman beliau mengikuti konferensi teman-teman, di sini Masya Allah walaupun ini sebelum pandemi ya teman-teman, yang dilakukan secara offline, terutama pada poin ketiga saya sangat tertarik. Di poin pertama ada International Conference and Religion and Culture Study, kemudian ada Asia Future Conference, dan yang terakhir ada Kuala Lumpur International Business Economy and Law Conference dengan judul sebagai berikut. Kemudian beliau juga seorang penulis teman-teman, menulis buku Assalamualaikum Mimpi dan Memperoleh Haki. Untuk di LPDP sendiri, di saat ini beliau mengikuti jalur dari BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia dengan jalur khusus ya teman-teman. Kalau saya itu dan teman-teman yang lain pada umumnya biasanya mengikuti di jalur yang pertama ini teman-teman, beasiswa S2 atau S3 LPDP, yang terdiri dari 3 jalur utama itu sangat normal, dalam artian itu yang umum banget. Nah, ini beliau sangat spesifik khusus di jalur dosen. Nah, ini barangkali bisa menjadi mimpi kita bersama ya teman-teman. It's my dream. Kedepannya barangkali kalau teman-teman sudah memiliki MIDN atau sudah memiliki home base di kampus apa saja, kita bisa menempuh dengan jalur ini. Maka marilah kita simak dengan sesama. Kami persilakan Kak Husnul Hatimah atau Kak Husnul, kami persilakan. Terima kasih Kak Endi, saya panggil kakak saja semua ya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah diperkenalkan dengan sangat baik. Terima kasih. Saya pun juga masih berproses, teman-teman. Sebelum saya memulai, saya mohon izin, sama sekali tidak ada keinginan untuk menggurui teman-teman. Ini sebagian proses dari saya. Suara saya clear ya, Kak Endi ya? Cukup jelas Kak. Semoga. Oke, baik. Oke, sekali lagi ya, saya di sini betul-betul sharing session, jadi apapun yang akan saya bagikan adalah bentuk pengalaman yang bisa jadi teman-teman sini jauh lebih hebat daripada saya. Sekali lagi saya terima kasih juga kepada Bapak Dekan yang sudah memberikan kita kesempatan, memberikan kita ruang ya. Terima kasih juga buat Bapak Ketua HMP yang luar biasa ini, adinda saya, sama-sama kami dari Sulawesi Tengah, yang ganteng ya, luar biasa. Kakak wakil ketua HMP juga ini, Kak Herudin juga luar biasa sambutannya tadi, saya sangat terharu, terima kasih. Terus ada tadi Kak Nurul ya, Kak Nurul yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dan saya terima kasih sekali dikasih kesempatan untuk sharing berbagi apapun yang saya inginkan. Di sini ada beberapa teman-teman yang saya juga kenal ya, saya mau sapa dulu, ada Kak Fahrizal Ube ya, terus ada juga teman saya dari Palu ini ternyata Mas Ardiansyah. Mungkin teman-teman yang lain saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi salam kenal. Ada juga teman saya dari Palu ini, Sandy Krisnasari, beliau juga seorang dosen di Universitas Tadulako. Terima kasih sudah memberikan support yang luar biasa. Oke, saya mungkin tidak terlalu banyak secara teori memberikan, saya mungkin langsung secara teknis saja, ya, karena apa yang saya alami itu biasanya berbeda juga dengan pengalaman-pengalaman teman-teman. Yang sudah dikatakan tadi, bahwa saya itu adalah jalur khusus. Jalur khusus bukan berarti lebih susah, menurut saya malah mungkin kesempatan saya lebih terbuka, lebih apa ya, chance-nya untuk lulus itu lebih sedikit besar. Malah justru saya sangat apresiat ya buat teman-teman yang LPDP reguler, itu luar biasa, dia punya apa namanya, effort-nya, terus saingannya itu di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia, dan dari berbagai background pendidikan yang beragam. Kalau di BPI sendiri itu lebih khusus dia. Oke, saya izin share screen ya, Kak. Oke. Saya izin share screen. Mangga, Kak, mangga. Sudah terlihat share screen saya? Sudah. Oke, baik.
Sejujurnya sih memang ini cukup bukan mendadak sih, tapi kami sempat diskusi beberapa hari lalu dan ternyata dapat temu tema ini karena memang kami berpikir bahwa ini salah satu tema yang perlu saya rasa juga disondingkan kepada teman-teman semua, apalagi teman-teman di sini mungkin saja akan mempunyai keinginan menjadi seorang akademisi. Oke, lanjut studi raih beasiswa LPDP. Nah, PPT saya jalan ya Kak ya? Saya takutnya biasa jaringan nggak jalan biasanya. Jalan Aman ya? aman. Oke, siap. Nah, beasiswa itu sama dengan privilege atau tidak? Kalau saya pribadi, saya bilang iya. Beasiswa itu privilege, teman-teman. Ketika kita mendapatkan beasiswa, banyak hal yang bisa kita dapatkan di dalam. Itu ya. Jadi, teman-teman kalau dapat beasiswa itu adalah sebuah privilege. Yang berikutnya. Apa sih benefit meraih beasiswa? Saya langsung saja ya, biar kita lebih banyak diskusi saja nanti. Yang pertama pasti kuliah jadi semangat. Ya, kenapa tidak? Ketika saya itu pertama, jujur sih kalau mau dapat beasiswa yang skala besar itu saya baru S3 ini. S1 kemarin juga sempat dapat beasiswa prestasi, istilahnya yang dilihat dari nilai rapor, bukan nilai rapor ya, dari KHS, IPK-nya kita seperti itu. Jadi itu pun hanya beasiswa internal. Tapi kalau ini saya baru pertama kali dan ini luar biasa pengalaman ya. Pengalaman yang menurut saya tidak akan saya lupakan seumur hidup karena ketika saya mendapatkan pengumuman bahwa saya lulus beasiswa ini, luar biasa. Perlu informasi juga teman-teman, BPI ini adalah angkatan pertama saya. Kami adalah angkatan pertama. Jadi BPI ini, Beasiswa Pendidikan Indonesia, baru diadakan 2021 kemarin. Ini sebuah keberuntungan juga mungkin buat saya ya. Pasti kita akan lebih semangat. Yang kedua, kita tidak perlu memikirkan biaya kuliah. Apalagi kalau teman-teman saya rasa di sini sudah paham ya, kalau S2 itu kan biasanya paling banter itu 7 jutaan. Sekarang ini malah sudah 8,5, ada bahkan sudah sekitar 10 jutaan. Kalau SPP saya di Brawijaya itu sekarang 15 juta. Saya nggak perlu mikirkan itu selama 4 tahun, insya Allah. Nah, kita tidak perlu memikirkan uang saku, ya. Kita akan digaji per bulan dan itu gajinya lebih dari golongan golongan 4 di PNS gitu. Lumayan lah, hampir setara. Yang berikutnya, kita tidak memikirkan uang buku. Karena uang buku kita akan dikasih per tahun. Dan tentu saja yang terakhir adalah biaya penelitian itu kita akan ditanggung. Terus yang berikutnya membuat kamu jadi mahasiswa berprestasi. Beasiswa memberikan, saya merasakan ya, bahwa beasiswa ini bisa memberikan goodwill ya. Kalau di akuntansi itu ada namanya goodwill, nama baik gitu. Jadi reputasi kita itu cukup diperhitungkan, walaupun sebenarnya saya tidak bilang saya ini ya, teman-teman tidak, tapi terkadang ketika mendengarkan bahwa kita mendapatkan beasiswa itu adalah salah satu goodwill untuk kita pribadi sebenarnya. Jadi orang menganggap bahwa wah, karena beasiswa secara mungkin ya, sebagian besar orang memahami bahwa mendapatkan beasiswa itu adalah mempunyai intelektual yang cukup baik, seperti itu. Nah, yang berikutnya beasiswa meningkatkan jaringan pertemanan. Ini tidak saya pungkiri teman-teman. Ketika kita masuk dalam awarda, apalagi LPDP ya, KND ini salah satu awarda juga dan teman-teman lainnya yang saya rasa juga ikut hadir, itu kita punya teman dari seluruh Indonesia yang disatukan dalam grup gede, ya, grup yang seluruh Indonesia, belum lagi nanti dibagi ke grup yang dalam, misalnya kalau kita dalam negeri ya, ada yang grup dalam negeri lagi, terus nanti dibagi lagi ke dalam grup kampus yang kita pilih. Itu jadi jejaring pertemanan kita itu pasti luas. Dan apalagi sekarang kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat online seperti ini, kita bahkan bisa ketemu di luar Indonesia ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya bisa jadi seorang inspirator. Saya tidak bilang saya inspirator, tapi salah satunya kenapa saya diminta untuk berbagi pada teman-teman di sini, bisa jadi teman-teman di HMP berpendapat bahwa saya bisa menginspirasi. Jadi betul ya, bisa jadi seorang inspirator. Yang kedua, jadi rebutan banyak instansi. Tidak dipungkiri teman-teman bahwa ketika kita menuliskan di CV background kita mendapatkan beasiswa, apalagi salah satu beasiswa yang bergengsi di Indonesia, pasti instansi juga yang akan kita lamar, khususnya teman-teman yang belum memiliki pekerjaan tetap, itu juga akan menjadi satu bold ya, di salah satu yang ditandai oleh instansi tersebut untuk menerima teman-teman bergabung dan berproses bersama di dalamnya. Terus yang berikutnya adalah beasiswa bisa meningkatkan skill.
ini sorry ya, ini agak tipe skill, pasti meningkatkan skill teman-teman. Kenapa saya bilang meningkatkan skill? Saya merasa benar bahwa ketika kita mendapatkan beasiswa, kita pun juga mendapatkan banyak apa ya, banyak bukan fasilitas yang bisa kita dapatkan, seperti kalau apalagi di luar kita di Indonesia khususnya, terus atau apalagi kita di luar negeri ya, apalagi yang lulus di luar negeri, itu kita meningkatkan skill berbahasa iya, berinteraksi iya, terus skill mengambil keputusan juga iya. Jadi beasiswa ini juga merupakan satu wadah yang luar biasa meningkatkan skill kita secara pribadi, seperti itu. Dan yang berikutnya ini paling penting ya. Mungkin saya tidak tahu apakah teman-teman sepakat tidak dengan saya, ini meningkatkan derajat di mata calon mertua. Saya rasa teman-teman di sini rata-rata sudah berusia yang cukup matang untuk berumah tangga. Jadi kalau misalnya, apalagi untuk perempuan ya, mohon mas-mas di sini, kakak-kakak yang laki-laki itu harus mencari madrasah yang paling luar biasa untuk calon untuk anak-anaknya nanti. Itu dari apa? Dari memilih calon istri yang cerdas. Salah satunya yang menerima beasiswa ya, begitu ya Kak Endi? Oke. Nah, mungkin saya sedikit cerita ya, teman-teman, kalau untuk masalah BPI, karena memang saya penerima BPI. LPDP Jalur Beasiswa Pendidikan Indonesia itu apa sih? Nah, kalau untuk BPI sendiri, itu adalah sebuah program beasiswa, magister atau doktoral, yang diperuntukkan bagi dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, PTN iya, dan PTS pun juga iya. Yang penting memiliki NIDN, nomor induk dosen khusus, nomor induk dosen nasional, atau NUP. Kalau saya lupa ya, NUP itu yang mana ya? NUP itu ada di sini ya, nomor urut pengajar nasional. Itu bagi yang belum mempunyai NIDN, yang calon ya, calon. Nah, ini di sini kan ada ini ya, ada 4 jalur ya. Kalau di LPDP ini ada 4 jalur. Tadi Kak Endi sudah sempat menyinggung bahwa kalau KND itu masuknya di jalur yang pertama ya? Gimana tuh? Yang kedua, Kak. Oh, yang kedua ini, beasiswa ya. S2, S3 calon dosen ya? Beasiswa. Oh, bukan. Bentar. Tak lihat ya, Kak. Oh, ya pokoknya. Yang terakhir, Kak. Yang terakhir, beasiswa S2, S3 LPDP ya, dalam negeri. Karena memang scam-scamnya LPDP ini cukup banyak, dan kalau angkatan saya kemarin itu yang keterima sekitar 850 orang, yang dari daftar sekitar 1.700-an yang pernah diberitahukan ya. Jadi hampir sekitar 50% yang gugur pada saat itu. Bukan karena saya cerdas, tidak sih. Kalau saya sih berpikir bahwa ini salah satu jalan Allah saja untuk membuat kita lebih banyak belajar, bersyukur, dan meningkatkan kemampuan seperti itu. Nah, apa saja sih persyaratan umumnya? Kemarin, waktu saya itu, beasiswa pendidikan Indonesia ini memberikan persyaratan umum seperti warga negara Indonesia pasti, batas usia S2 itu 35, batas usia S3 itu 40. Tentu saja sudah lulus S1 untuk jenjang magister, lulus S2 untuk jenjang doktoral. Kalau untuk EPK, magister itu sekitar 3,00 minimal, dan doktoral itu sekitar 3,25. Dan beasiswa ini harus memberikan surat rekomendasi dari akademisi. Kalau untuk teman-teman yang mau ambil S2 bisa jadi dosennya, gitu kan. Kalau untuk kami yang doktoral di perguruan tinggi itu bisa jadi atasan, bisa jadi juga dosen kami di universitas tujuan, ataupun dulu akademisi yang berkompeten memberikan rekomendasi. Terus yang berikutnya, kalau beasiswa BPI ini hanya membiayai proses perkuliahan yang kelas reguler ya. Kan kalau di Brawijaya ini banyak ya, kelas reguler, non-reguler, kelas eksekutif, banyak lah. Tapi yang dibiayai itu adalah hanya kelas reguler. Kelas reguler maksudnya apa? Jadi kelas reguler itu maksudnya yang kita masuk normal ya, pagi ya, terus semesternya juga berjangka gitu. Maksudnya pasti sama saja sih semesternya, tapi dia lebih mengikuti yang normalnya. Kalau eksekutif itu kan biasanya untuk pekerja, non reguler itu juga mungkin ada kelas khusus, misalnya dari kantor mana, itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tentu saja kalau di BPI proses tesnya tidak sepanjang teman-teman di LPDP yang reguler ya.
Kami itu hanya diminta menuliskan personal statement. Nah, kalau bagi pelamar program magister memiliki rencana studi, jadi ada bayangan lah, kira-kira saya mau ngambil penelitian apa. Dia hanya dalam bentuk rencana saja. Tapi kalau untuk program doktoral, itu sudah memiliki proposal penelitian. Nanti saya kasih lihat sebentar seperti apa contoh-contohnya, termasuk personal statement saya. Terus bersedia menandatangani surat pernyataan sesuai format yang ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini maksudnya apa? Kalau untuk teman-teman yang di magister itu kan biasanya sudah punya NUPN gitu kan, NUPM ya. Itu biasanya dia sudah menjalin kontrak, bukan menjalin kontrak ya, sudah berkomitmen dengan salah satu perguruan tinggi, dia akan kembali ke sana untuk mengabdi. Nah, kalau saya pribadi, mau tidak mau, suka tidak suka, karena saya dari Universitas Tadulako, saya harus kembali ke sana. Seperti itu ya. Jadi ada surat pernyataan yang memang kita harus tanda tangan di atas materai. Selanjutnya, beasiswa pendidikan Indonesia untuk persyaratan khusus. Dosen PTA di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi sudah sempat saya singgung, harus memiliki NUPN, yaitu nomor urut pengajar nasional. Dan untuk program rektoral itu memiliki NIDN, saya sudah punya NIDN sejak 2017 kalau saya tidak salah. Terus tentu saja memiliki letter of acceptance atau LOA unconditionally ya. Unconditionally ini apa? Berarti LOA yang teman-teman tidak perlu mengikuti matrikulasi dan tidak ada persyaratan yang yang menghambat teman-teman untuk melakukan perkuliahan. Biasanya kan ada catatan TPA-nya belum lulus, ya, TOEFL-nya belum lulus. Ini LOA unconditionally yang sama sekali tidak ada apa-apanya, tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal administrasi. Terus memiliki surat izin dari perguruan tinggi asal, tentu saja ya. Kalau saya pribadi, karena dari Sulawesi ke Malang itu jaraknya bukan cukup ya, sangat jauh, otomatis kami diberikan surat izin dari perguruan tinggi asal, gitu kan. Jadi kalau saya itu dikasih sama rektor pada saat itu. Kalau teman-teman yang di PTS itu kepala LL-Dikti wilayah terkait. Nah, yang terakhir itu adalah TOEFL, ya. TOEFL itu dia disesuaikan di kampus dituju. Contohnya, kalau saya di Brawijaya itu sekitar 530 pada saat itu. Jadi saya harus mencapai 530 dulu, baru bisa mendapatkan LOA unconditionally dari Brawijaya. Oke, ini sekedar ini saja ya. Jadi saya pengen teman-teman di sini raih mimpimu dengan Bismillah. Semua diawali dengan niat yang baik. Nah, ini sekedar ini aja ya. Apa saja sih komponen biaya yang disediakan? Nah, kalau komponen biaya itu kurang lebih hampir sama dengan LPDP reguler. Yang pertama, biaya pendidikan meliputi dana pendaftaran, dana SPP, dana tunjangan buku per tahun, dana bantuan tesis disertasi, dana bantuan seminar internasional, dan dana bantuan publikasi jurnal internasional. Saya kasih bocoran, teman-teman. Nah, kalau dana pendaftaran kemarin itu kalau di Brawijaya itu kan 2 juta ya untuk saya doktoral, itu sudah diganti. Yang berikutnya dana SPP itu 15 juta, sudah ditalangi. Dana tunjangan buku per tahun, kemarin saya 1 tahun itu dapat 10 juta. Itu tahun 2021 kemarin ya, itu 10 juta. Terus dana bantuan tesis disertasi, karena saya non-eksperimen ya, saya itu tidak pakai lab, kalau saya tidak salah itu sekitar 50-60-an juta. Gitu. Nah, kalau dana bantuan publikasi jurnal internasional kita dapat juga. Jadi, tapi ada persyaratannya, harus Q1 atau Q2, itu dapat bantuan sekitar 15 juta. Terus berikutnya apa lagi? Biaya pendukung meliputi dana transportasi. Nah, kalau dana transportasi ini otomatis keberangkatannya teman-teman pertama datang ke, kalau saya pertama datang ke Malang ya, tapi karena di sini bandaranya itu bukan bandaranya sih, karena salah satu persyaratannya itu adalah tidak boleh lebih dari 24 jam transitnya. Otomatis ketika saya mengambil penerbangan dari Palu ke Malang itu sudah otomatis tidak akan di-reimburse karena sudah lebih dari 24 jam. Nah, saya akhirnya turun di Surabaya. Dan transportasinya ditanggung. Dari kemarin itu uang pesawat, uang travel, sama uang antigen kalau saya tidak salah pada saat itu. Terus dana aplikasi visa ini untuk yang luar negeri pasti ditanggung. Terus dana asuransi kesehatan BPJS kelas 1 untuk program magister dan doktoral kita dapat. Dana hidup bulanan. Nah, teman-teman pasti nanya, kira-kira berapa sih dana hidupnya kita itu? Kalau kami itu mungkin sekitar 3-4 jutaan. Gitu.
Jadi sekitaran itu, ya. Tergantung daerah masing-masing. Jadi dibagi-bagi, ada yang Jakarta, terus ada yang Jakarta itu yang berbeda ya, Jakarta, Bali, Makassar, sama Surabaya kalau saya tidak salah. Itu sekitar itu ya. Cukup, lebih dari cukup. Bisa teman-teman nabung buat, kalau teman-teman di sini yang laki-laki ya, bisa nabung buat nikah kalau misalnya sudah ada calon. Oke, dana kedatangan. Kita itu dikasih dana kedatangan teman-teman sebesar, kalau saya kemarin itu 7,2 kalau saya tidak salah. Itu buat apa? Jadi buat beli kasur, ya kan? Apalagi kalau misalnya teman-teman ngontrak rumah bersama keluarga, terus kasurnya belum ada, ya. Pokoknya piring-piring, gelas-gelas. Jadi 7,2 itu dibelikan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Terus dana tunjangan keluarga nih teman-teman. Nah, yang sudah berkeluarga, seingat saya itu 900.000 per bulan. Kalau yang sudah berkeluarga, kalau nggak berkeluarga ya belum bisa. Tapi kalau yang belum berkeluarga, tapi di tahun kedua dia sudah berkeluarga, itu bisa ngurus. Sama dana keadaan darurat. Dana keadaan darurat ini seperti misalnya apa ya? Kayak misalnya force majeure lah gitu, hal-hal yang dalam keadaan darurat saja. Saya lupa spesifiknya seperti apa. Terus ini kalau biaya khusus penyandang disabilitas ya, saya rasa teman-teman bisa baca sendiri karena saya yakin di sini mungkin ada tapi mungkin terbatas gitu. Yang jelas pendampingnya itu ditanggung, seingat saya. Nah, ini tadi yang salah satu yang bisa saya katakan bahwa ada salah satu persyaratan personal statement ya, personal statement itu yang pertama, terus yang kedua itu adalah proposal. Kalau saya pribadi itu proposal. Nah, kalau untuk rencana studi magister itu yang jelas 1.500 sampai 2.000 kata, deskripsikan rasional pemilihan bidang studi, perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansi terhadap kebutuhan institusi asal. Jadi kalau teman-teman biasa saya selalu kasih begini ke beberapa junior-junior yang biasa bertanya, Kak, kira-kira saya cocoknya ambil cocoknya ambil prodi apa nih, jurusan apa nih? Prodi ya, prodi, program studi. Yang jelas saya selalu kasih tahu ke adik-adik saya atau teman-teman yang lain yang biasa minta saran, kalau bisa linear. Kalau bisa linear. Dan yang berikutnya, yang belum jadi dosen, saya selalu bilang ke adik-adik. Tanya ke kebutuhan institusi ini, dia pengennya apa, ya, pengennya apa. Nah, ini penting teman-teman semua yang menurut saya yang mungkin ada adik-adiknya itu sudah bisa dikasih tahu dari awal. Kalau mau kuliah itu benar-benar memilih jurusan yang benar-benar dia mau. Jangan takutnya nanti ketika dia masuk ternyata jiwanya tidak di situ, rohnya tidak di situ, yang itu agak sedikit berbahaya ya. Makanya itu penting. Dan tentu saja kebutuhan di PTN atau PTS itu juga penting agar supaya teman-teman tidak bersaing banyak dengan teman-teman yang lain dan bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang terbaru. Gitu. Terus deskripsikan rencana studi setiap semester yang akan ditempuh. Ada patron time-nya ya, saya bilangnya itu kayak ya ada rules mengenai waktu yang menurut saya itu penting. Misalnya tahun pertama bulan ini kita jelas bikin apa, itu harus jelas. Terus deskripsikan topik yang akan Anda tulis dalam tesis. Temanya apa? Misalnya sekarang kalau akuntansi syariah gitu ya. Sini saya ngambil contoh akuntansi syariah. Mungkin sekarang yang lagi in-nya gitu kan transaksi berdasarkan akad syariah, ada akad salam, ada mudharabah gitu. Itu diceritakan seperti itu, diceritakan. Temanya apa? Terus lampirkan daftar silabus studi dan atau kuliah studi lapangan, field studi yang mengeluarkan biaya tambahan yang tidak dibiayai oleh beasiswa jika ada. Ini in case, tapi biasanya sih tidak ada biasanya. Nah, kalau untuk format proposal penelitian itu agak lebih ribet, bukan ribet sih, agak lebih ini ya, karena kami yang sudah mempunyai profesi sebagai akademisi ini dituntut untuk memberikan banyak hal dalam tulisan kami. Yang pertama, judul penelitian pasti tentu, latar belakang kenapa kita memilih tema itu juga pasti ya, setiap penelitian juga harus seperti itu. Terus perumusan permasalahan atau statement of problem, uraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui tentang topik isu tersebut dan didiskusikan secara ringkas mengapa Anda masih perlu meneliti itu.
Jadi ada kebaruan ya, novelty biasanya kalau orang keren-kerennya bilang. Terus pertanyaan atau tujuan penelitian, pertanyaan atau tujuan penelitian. Rumusan tujuan penelitiannya itu harus ada, harus jelas. Yang berikutnya ada yang namanya kelogisan, rasional. Harus rasional gitu. Bagaimana caranya kita memilih satu topik besar, dijelaskan dengan latar belakang penelitian yang memiliki novelty yang baik, sehingga ada rasionalnya jika penelitian itu dilakukan dan menghasilkan sesuatu penelitian yang bermanfaat untuk orang lain. Ada rasionalnya di dalam. Istilahnya kita tidak mengawang-awang gitu ya. Oh ini rasional, oh iya ini bisa masuk akal. Terus metode dan desain tentunya. Di sini penting, kita menggunakan apa, metodenya apa, kualitatif kah atau kuantitatif kah, terus desain penelitiannya juga, kita kalau mau bikin metodologi penelitian yang baru silahkan, itu lebih baik lagi. Terus signifikansi, manfaat. Apa sih manfaat dari penelitian kita itu kan paling penting ya. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, yang paling pertama kita pikirkan adalah kira-kira ini bermanfaat nggak buat umat gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita melakukan penelitian, yang sekedar untuk menggugurkan kita bisa jadi magister atau kita bisa jadi doktoral gitu. Dan yang terakhir pasti ada kesimpulan dan saran. Nah, ini diramu ya, diracik sebagaimana mestinya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan penelitian yang baik dan dapat enak dicerna oleh para pembaca. Dan tentu saja untuk menghindari plagiasi kita harus memiliki daftar pustaka. Nah, ini lebih teknis ya. Dokumen apa saja yang harus diisi atau diunggah pada aplikasi pendaftaran? Yang pertama, biodata diri. Ini teman-teman nanti bisa lihat di website-nya ya. Nanti di website itu bisa lihat. Seingat saya kalau BPI itu ada permukaannya bulan depan insya Allah. Biasanya memang bulan April. Bulan April. Biodata diri itu yang pertama. Itu ada. Itu dia di online form-nya. Jadi langsung diisi, teman-teman langsung isi di situ. Kalau unggahan dokumen, kartu tanda penduduk KTP ya. Terus surat izin dari pimpinan yang saya katakan tadi bahwa kalau PTN itu kita dapat dari rektor. Ini minta tanda tangan, terus di-scan, terus diunggah. Ijazah S1, S2 atau surat keterangan lulus asli. Ya, asli atau dilegalisir. Itu pasti unggahan dokumen. Terus transkrip ya, transkrip juga S1 atau S2. Itu juga unggah dokumen. LOA, Letter of Acceptance. Ini kan kita dapatkan ketika kita sudah dinyatakan lulus di satu universitas. Itu juga diunggah dokumen. Terus dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku. Kalau saya kemarin itu pakai yang ITP. Ya, jadi kalau di Brawijaya itu TOEFL-nya 530, TPA-nya 500. Karena kemarin pandemi, saya belum sempat ikut TPA Oto Bappenas. Jadi saya ikut TPA-nya itu reguler pada saat itu. Selanjutnya surat pernyataan sesuai format. Ini ada ya. Jadi kalau yang yang surat pernyataan sesuai format ini dia ada. Kita download ketika sudah masuk di websitenya, kita buat akun, login, di situ ada semua surat-surat yang harus kita download dulu, diisi dulu, baru diunggah dokumen. Terus surat rekomendasi dari akademisi. Nah ini penting ya teman-teman. Ini juga nanti ada di dalam form online-nya yang akan kita download. Kalau saya kemarin itu kalau saya tidak salah ya, saya ambil tiga kalau nggak salah. Ya, saya ambil 3. Yang pertama itu dari dekan saya pada saat itu, yang kedua itu dosen saya di Brawijaya sini. Kalau mungkin teman-teman yang kenal Pak Ali Jamhuri itu yang salah satu kasih rekomendasi untuk beasiswa. Dan yang berikutnya itu paman saya yang kerja di Kementerian Keuangan, dia seorang praktisi pada saat itu. Saya dapat 3 personal statement. Dan yang terakhir adalah rencana studi proposal atau riset. Seperti itu ya. Nah, oke, saya minta fokusnya teman-teman untuk sekitar beberapa detik agar apa yang kita sudah lewati beberapa hari ini berhenti sejenak dan mari kita pastikan yang pertama itu adalah menghela nafas kita adalah rasa syukur, melihat kita adalah rasa syukur, berjalannya kita adalah rasa syukur, berbicara kita adalah rasa syukur, dan bekerja kita adalah rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apapun yang sudah kita lakukan sampai detik ini, insya Allah kalau kita selalu terus bersyukur, nikmat kita akan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya
saya pengen kasih tahu ke teman-teman di sini semua, adik-adik saya semua, pada saat-saat yang sulit seperti ini, dunia tidak membutuhkan orang-orang yang tidak membutuhkan mereka. Mereka itu siapa? Mereka orang-orang yang pesimis. Jadi kita harus optimis meraih mimpi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dikembalikan kepada niat, berproses, bertumbuh, dan menjadi orang yang lebih baik. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita lanjut di sesi diskusi ya, Kak Endi. Saya kembalikan ke Kak Endi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Husnul. Aku ada pantun ini Kak untuk paparannya. Boleh. Saya Bantu belum bisa dijawab cakep berpantun ya. Ya teman-teman. Oke. Ikan kakap, ikan lajang. Cakep. Enaknya disantap berkuah. Cakep. Paparannya memang cukup panjang, walau panjang tapi menggugah. Mantap sekali. Terima kasih, Kak Endi. Ya, apalagi tadi bahas tentang calon menantu idaman ya, Kak. Bang Aril senyum-senyum itu, Kak. Oh, mantap berarti Kak Aril ini. Tidak ada calon sepertinya Kak Aril. Didoakan supaya dimudahkan semuanya ya. Masya Allah, ya memang kalau Mbak Husnul ini aku kenal baik ya teman-teman. Satsut. Oke, teman-teman, saya banyak pertanyaan sebenarnya, tapi kalau saya izinkan dulu para peserta ini, karena kan kita dibatasi oleh waktu, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa by chat box ya, tapi kalau mau raise hand juga boleh, monggo. Oke, Mas. Tadi saya chatan sama di chat sama Mas Timi ya Timi. Monggo Mas kalau mau langsung bertanya nggak apa-apa kok. Dari Maksi Unhas Kak Husnul. Oh, Masya Allah. Iya, tenang Kak. Iya. Saya nggak makan orang soalnya. Saya makan nasi. Saya makan nasi. Halo Kak. Ya, itu Mas. Halo. Ya, Mas. Kita sesama kok Mas. Hanya beda kampus. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Halo Kak Husnul, terima kasih atas penjelasannya tadi. Saya awalnya itu, jujur ya Kak, saya awalnya tuh agak kesal ya. Karena ada beberapa kali itu saya mau coba untuk daftar di LPDP. Nah, tapi waktu itu kalau nggak salah, saya punya passwordnya itu dia kayak terblokir gitu. Jadi dia harus minta kita harus ajukan kayak semacam permohonan gitu, tapi lambat sekali baru dibalas. Dan sampai sekarang saya tunggu-tunggu nggak ada balasannya. Itu yang bikin saya jadi aduh kayaknya nggak mau deh ambil jalur ini. Tapi dari penjelasan kakak tadi saya jadi tertarik nih, mau coba lagi nih. Tapi gini kakak, saya mau bertanya, tadi kan kakak masuk jalur dosen ya kak. Nah, yang saya mau tanya itu bagaimana? Apakah itu ada persyaratan untuk misalnya kita harus punya background peneliti misalnya? Kan kalau misalnya kita mau mengajukan itu kan biasanya mereka minta kita sudah publikasi di mana aja. Mohon kak, mungkin kakak bisa sampaikan mengenai itu juga. Nah, terus yang kedua, kalau nggak salah tadi kakak bilang dapat rekomendasi dari Universitas Tadulako. Nah, itu kan kampus negeri ya. Tapi kalau misalnya kalau swasta itu bisa nggak kak? Kalau misalnya ada rekomendasi dari kampus swasta. Nah, mungkin itu saja dulu kak. Nanti kita diskusi lagi. Terima kasih kak. Baik, terima kasih Mas Timi. Kak Husnul, apa mau langsung dijawab kak? Saya jawab langsung ya, biar Oke, enak. monggo. Siapa nanti ada yang mendulukan. Nah, terima kasih. Salam kenal ya Kak Timi. Di Unhas ya? Berarti Iya kak. angkatan berapa baru ya masuk ya? Saya angkatan 2020 kak. Oh, berarti insya Allah sudah menyusun sekarang ya? Siapa ininya? Pembimbingnya 1-2-nya siapa? Saya itu Ibu Grace Ponto sama Pak Asri Usman. Oh, Asri saya kenal. Maksudnya tidak kenal ini, tapi saya tahu orangnya. Ibu Grace juga sering dengar namanya. Diajar Paling Mudin nggak? Yang barusan dari Prof. Sudah jadi Prof sekarang ya? Oh iya.
Itu waktu tesis saya dulu saya rujuknya metodenya beliau pada saat itu, Prof. Alimuddin. Oke, kita kembali ya, salam kenal. Saya panggil Kak Timi. Tadi ada 2 pertanyaan yang luar biasa yang menurut saya ini juga mungkin tadi tidak sempat saya singgung ya. Yang pertama, haruskah kita kalau mau jadi dosen itu haruskah peneliti? Tidak ada rules yang betul-betul dicantumkan bahwa kamu harus peneliti, itu tidak ada. Tapi sebaiknya ketika kita ingin menjadi seorang akademisi, agar adaptasinya itu lebih enak, ketika kita sudah jadi akademisi, sebaiknya kita mempunyai bekal ini. Ini serius, menurut saya penting sekali. Kenapa? Karena akademisi itu, kalau kita jadi akademisi ada 3, ada tridharma namanya, ya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dan ini 3-tiganya harus terpenuhi agar supaya kita bisa menjadi seorang akademisi yang katanya menjadi seorang akademisi yang baik, seperti itu. Jadi penting. Tapi tidak harus ini ya. Saya rasa mungkin Kak Timi punya pengalaman di luar pengalaman penelitian, apalagi begini. Saya itu menyadari, ini saya belajar dari gurunda saya Bu Arika Mayanti, bahwa kecerdasan orang itu tidak hanya 3. Biasanya kan kita ngerti ya, ada 3, intelektual, terus emosional dan spiritual. Nah, dulu itu Bu Ari bilang begini ke saya, kecerdasan itu ada 4 loh. Yang terakhir itu adalah kecerdasan sosial. Nah, penting kecerdasan sosial yang Kak Timi, saya kalau melihat dari cara ngobrolnya Kak Timi orang yang suka suka berinteraksi sosial dan pasti suka berbuat kebaikan untuk hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal sosial seperti itu, apalagi untuk kemaslahatan umat. Saya yakin itu. Nah, ini juga penting karena kenapa? Kita kalau mempunyai kecerdasan sosial untuk melakukan penelitian dan pengabdian itu sangat gampang. Serius, saya tidak bohong. Kalau saya pribadi, salah satu hal yang paling penting dipunyai teman-teman di generasi muda ini adalah skill berkomunikasi yang baik. Gitu. Bagaimana caranya kalian berkomunikasi dengan santun, punya attitude, masuk di segala lini. Itu yang penting sebenarnya, ya, komunikasi yang beretika. Itu yang pertama ya, Kak Timi. Terus yang kedua tadi ada surat rekomendasi. Tentu saja kalau dari PTN itu kita, kalau saya ya dengan teman-teman di sini, saya mau sapa juga di sini ada teman saya Mas Aryo, juga beliau adalah salah satu penerima BPI juga, beliau dari Jember. Nah, kalau kami itu dulu yang rekomendasikan itu biasa kalau ini dari pimpinan ya, dekan atau rektor. Kalau Kak Timi yang mungkin dari PTS itu bisa juga kalau di PTS apa yang namanya? Direktur ya? Apa sih ketua ya? Ketua ya kalau saya ingat ya, biasanya ketua atau direktur. Ketua atau direktur ya. Jadi nanti bisa dapatnya dari itu Kak Timi, dari direkturnya seperti itu. Jadi pasti harus ada izin dari instansi yang menyatakan bahwa kita diberikan izin dan setelah melakukan perkuliahan, lulus dan lain-lain kita kembali seperti itu. Nah, itu mungkin itu dulu ya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada ini dari Kak Timi. Kita interaktif aja istilahnya, feedbacknya bolak-balik seperti itu agar enak seperti itu. Baik. Bagaimana Kak Timi ya? Bagaimana Kak Timi? Apa ada tanggapan Kak? Oh iya Kak. Terus yang tadi misalnya untuk yang rekomendasinya itu yang paling bagus lah, saran dari Kak, yang paling bagus maksudnya yang punya kedudukan yang paling bagus itu kira-kira siapa, dan kira-kira dia punya bobotnya. Kalau misalnya bobotnya supaya lebih besar, kira-kira kita bisa libatkan berapa orang gitu. Misalnya kita ambil ketuanya, terus wakilnya sama siapa gitu. Mungkin itu aja. Oke. Silakan. Langsung aja ya Kak Endi. Ya, monggo Kak. Jadi kalau kita mau melihat, kalau saya rekomendasi itu juga merupakan satu hal politik kalau saya ya. Yang pertama, otomatis pasti kalau kita mau mengusahakan ya pasti yang mempunyai kedudukan paling tinggi, gitu ya. Pasti mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Yang berikutnya, kalau bisa sealma mater dengan kampus yang kita tuju, itu juga mendapatkan poin plus. Apalagi
senior kita atau dosen kita itu yang punya alumni di universitas yang kita tuju dan memiliki goodwill gitu. Dia punya nama baik di sana, itu lebih mantap lagi. Tapi kalau berbicara masalah kedudukan, pasti kalau bisa kita cari yang paling tinggi gitu. Karena biasanya kalau yang paling tinggi itu positioning-nya itu lebih kuat. Cuma saya tidak bisa bilang seperti itu ya. Maksudnya ini tidak ada teori yang pasti mengatakan seperti itu, tapi secara logika itu masuk. Kita nyari orang yang lebih tinggi kedudukannya. Mungkin seperti itu Kak Tini. Oke Kak. Terima Baik, kasih Kak. iya, Terima saya kasih, mungkin sedikit memberikan ini ya, curhat bersama ya Kak Tini ya, atau dengan mungkin ini punya pertanyaan yang sama dengan teman-teman, berbagi tips, sedikit berbagi tips terkait surat rekomendasi ini. Waktu itu saya juga sudah diamanahkan di salah satu kampus. Nah, pembimbing ini hanya sharing Kak. Jadi pembimbing satu saya itu profesor dokter, dia yang membuka jurusan akuntansi di universitas itu. Nah, pembimbing dua saya ini belum bergelar dokter bahkan, beliau baru menempuh studi. Tetapi beliau adalah kajur. Tetapi kenapa di LPDP kan beda ya untuk rekomendasi LPDP sama rekomendasi kampus. Kalau di kampus kan baiknya kita mencari detail yang banyak ya Kak Tini. Tapi kalau di LPDP itu baiknya dia mengenal baik kita. Jadi ketika beliau memberikan rekomendasi itu tidak hanya sekedar Mas Timi IPK-nya bagus, ini bagus, baik. Baiknya itu apa? Kayak gitu. Jadi kalau dosen kedua saya itu, pembimbing dua saya itu, atasan saya itu, beliau juga mengenal baik saya. Jadi beliau bahkan sampai sudah mengenal saya 5 tahun sebelum saya berkuliah. Jadi otomatis LPDP akan mempertimbangkan ini. Oh pasti ini lebih apa ya? Terpercaya begitu, enggak mengada-ngada. Tidak hanya sekedar ketemu di kampus atau sekedar bimbingan, tapi beliau mengenal pribadi saya di luar kampus seperti itu. Barangkali seperti itu Kak Tini. Banyak hal yang dipertimbangkan. Terima kasih Kak. Baik, iya. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan kedua dari Mas Faisal. Izin saya bacakan ya Kak Husnul. Baik, pertanyaannya adalah beliau ini dari Lombok Kak, dari Oke, dari Lombok, pertanyaannya adalah lebih baik mana antara LPDP dulu atau LOA dulu, Kak? Monggo, Kak Husnul. Oke, terima kasih Kak Faisal, salam kenal. Wah, jauh ya dari Lombok. Ini posisinya sudah mahasiswa S1 atau lagi mau proses daftar atau seperti apa ini Kak Faisal? Kalau enggak bisa open mic, bisa di chat aja, nggak apa-apa. Saya S1 Kak, sudah selesai? Atau masih proses penyelesaian? Mahasiswa akhir kayaknya. Oh, mahasiswa akhir. Insya Allah semoga dimudahkan. Amin, amin. Akhir. Oke, bismillah. Nah, kalau mau ditanya pertanyaannya lebih baik mana nih antara LPDP dulu atau LOA dulu? Kalau saya pribadi, saya lebih menekankan bahwa LOA dulu. Karena kenapa? LOA itu adalah salah satu legal permit-nya kita untuk menyatakan bahwa kita itu sudah mempunyai rumah, tempat gitu. Ya, maksudnya sudah mempunyai tempat, tinggal istilahnya kalau kita sudah punya LOA, kita udah punya calon kontrakan nih ceritanya, tinggal dikasihkan duitnya aja, tinggal dibayar gitu. Jadi kalau saya daftar cari LOA dulu, baru kita daftar LPDP. Saya kemarin itu daftar LOA dulu, baru saya daftar LPDP pada saat itu. Gitu Kak, ya Kak Faisal, semoga dimudahkan segala prosesnya ya. Bagaimana Kak Faisal? Apa ada tanggapan Kak? Sepertinya Kak Faisal belum memberikan tanggapan. Benar, kalau di jalur Kak Husnul itu baiknya sudah ada LOA kan Kak Husnul. Sepengalaman saya kemarin, kami itu yang penting belum ongoing, kita belum berstatus ongoing karena catatannya adalah atau logikanya adalah kalau kita sudah ongoing Kak Faisal, itu berarti kita mampu membayar dong, seperti itu. Oke, kita pertanyaan terakhir kali ya teman-teman. Ini dari Kanovita Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Kanovita ini dari Lampung.
Lamongan, Kak. Halo, Lamongan. Kak, untuk biodata diri apa saja yang perlu untuk ditonjolkan, Kak, untuk membuat biodata diri itu menarik? Oke, mungkin tips untuk menulis ini, Kak, esai di biodata diri. Kami persilakan, Kak. Oke, terima kasih. Gini ya, saya tidak bilang personal statement saya bagus, tapi saya coba tampilkan bentar ya. Jadi kita bisa bahas di sini apa-apa saja sih yang penting sebenarnya yang perlu ditampilkan di personal statement. Oke, wait it. Proses. Pada intinya sih kalau kita berbicara biodata diri atau esai atau kalau di kami itu bilangnya personal statement itu yang pastinya adalah tidak mengada-ngada, ya. Yang berikutnya adalah kita menjadi diri kita sendiri. Terus yang penting juga itu adalah apa ya? Bentar. Yang penting juga itu tadi ya, jadilah diri sendiri, terus menggunakan kata-kata yang jelas, ya, yang bisa dipahami. Saya coba share screen personal statement saya ya. Ini saya tidak bilang bahwa personal statement sudah kelihatan Kak Andy? Sudah terlihat, Kak. Oke, siap. Jadi jadilah diri sendiri, tidak mengada-ngada, gunakan kata-kata yang jelas, singkat dan langsung, tidak berbelit-belit. Cobalah untuk tidak terlalu banyak mengulangi. Misalnya saya pernah meraih ini, terus di paragraf berikutnya disinggung lagi saya pernah meraih ini. Nah, itu tidak perlu. Terus perhatikan dan ikuti petunjuk terkait panjang halaman. Ada antara, kalau saya tidak salah kata-katanya itu dari sekitar 1.500 sampai 1.500 di paling banyak pada saat itu. Terus akhir tulis sampai 2.000, ya 1.500 ya. Oke. Akhir tulisannya dengan kesimpulan yang mengacu pada apa yang kita pengen lakukan. Terus tentu saja pasti dibaca kembali. Nah, saya mulai seperti ini ya. Saya merupakan anak pertama di keluarga kecil yang sederhana, bapak ibu yang berprofesi sebagai pendidik menggiring serta mengarahkan untuk mengabdi dalam dunia pendidikan. Sehingga pendidikan menjadi salah satu pilihan favorit untuk proses pengembangan diri. Sejak melanjutkan jenjang pendidikan S1 dan hingga S2 adalah usaha keras Bapak sebagai kepala keluarga. Hal tersebut telah mengajarkan saya untuk tidak memberikan beban tersebut, sehingga saya mengambil tanggung jawab untuk mengusahakan apa yang seharusnya dilakukan. Banyak menerima bantuan tidak menjadikan saya terlena dan menganggap mudah semuanya. Justru menjadikan pijakan untuk bertanggung jawab dan melakukan hal baik. Sehingga saya melakukan sebuah hal konkret ketika masih menjadi mahasiswa pasca sarjana di Universitas Brawijaya, dengan mengikuti beberapa kegiatan aktivis serta mengembangkan diri dalam bidang penelitian. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kali membantu penelitian salah satu dosen saya dan sempat mewakili tim peneliti untuk mempresentasikan paper kami di salah satu konferensi internasional di Kuala Lumpur pada tahun 2015. Dalam kegiatan aktivis, saya bergabung di Yayasan Rumah Peneleh yang bergerak di berbagai bidang seperti rumah sehat, hukum, serta masih banyak program yang mereka lakukan untuk kemaslahatan umat. Moto hidup yang menjadi pegal dari bapak saya adalah sebaik-baiknya manusia adalah hal yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Lanjut, setelah menyelesaikan studi, saya kembali ke kota domisili saya yaitu Palu, Sulawesi Tengah, mengajukan lamaran sebagai seorang pendidik di Universitas Tadulako yang merupakan kampus S1 saya dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terbaik di bidang pendidikan. Dengan kehendak Allah saya diterima dan menjadi salah satu dosen non-PNS di jurusan akuntansi. Pengalaman yang saya dapatkan tidak lantas saya berdiam diri. Tetap menjadi aktivis dan akademisi menjadikan saya belajar banyak hal serta menjadikan diri ini untuk tidak berhenti berjuang, mengembangkan diri. Proses yang telah saya jalani menjadikan pribadi ini lebih peka terhadap masalah sosial di tengah masyarakat, termasuk masyarakat di pedesaan seperti kota kelahiran saya yaitu Kabupaten Tojo Una-Una yang secara perekonomian bisa dikatakan kurang sejahtera. Sumber daya manusia menjadikan kabupaten ini masih cukup tertinggal. And so on, ya gitu ya. Jadi intinya berikanlah hal-hal yang memang kamu apa adanya dan jangan mengulang kegiatan yang sudah kamu jelaskan di paragraf berikutnya seperti itu. Dan apa ya? Kamu juga harus memberikan banyak hal tentang pencapaianmu gitu, ya. Tadi, siapa tadi namanya? Novita ya, Novita. Oke. Nah Kak Novita itu jadi nanti sudah bisa
sudah bisa list satu persatu kira-kira apa-apa saja nih yang sudah Kak Novita raih. Misalnya pernah mengikuti conference, atau pernah menjuarai baca puisi, pernah menjadi pernah mengikuti perlombaan menyanyi kah, atau perlombaan menari. Yang menurut saya jangan pernah meremehkan sesuatu hal yang pernah kalian raih gitu. Menyanyi itu tidak semua orang bisa menyanyi. Suara saya cempreng, kalau saya nyanyi atap rumah pecah gitu kan. Tapi kamu harus menghargai setiap proses yang sudah kamu raih gitu. Sekecil apapun itu loh teman-teman. Tapi ketika kamu membahasakan dengan bahasa yang baik, itu luar biasa menurut saya. Jadi ceritakan hal-hal apa yang penting, yang pengen kamu, yang sudah kamu lakukan. Pada intinya itu. Dan yang paling penting adalah seperti tadi, kecerdasan sosial itu sangat penting. Menurut saya kecerdasan intelektual itu bisa kita dapatkan dengan kita tekun, membaca, bisa bergaul dengan orang. Emosional itu dengan cara kita banyak-banyak bermuhasabah diri, banyak-banyak belajar sama orang lain. Dan yang kalau untuk spiritual itu kan hubungan vertikal ya. Tapi kalau kecerdasan sosial ini harus dilatih teman-teman. Kita nggak mendapatkan itu serta-merta. Enggak. Salah satunya itu apa? Saya dapatkan di Yayasan Rumah Penele pada saat itu. Jadi kecerdasan sosial pun itu juga harus dilatih. Ya, oke. Mungkin itu dulu ya Kak Novita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Husnul. Bagaimana Kak Novita? Terima kasih banyak, Masya Allah. Teman-teman, apa ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada ya? Sepertinya kita cukupkan ya teman-teman. Oke. Kak Dien. Monggo Kak Dien, di akhir-akhir biasanya pertanyaannya nih menggugah. Ya, mohon maaf ya Kak Endi bertanya sedikit. Karena ada kegalauan, jadi kalau nggak ditanya sepertinya akan overthinking. Wah, nggak bisa malam minggu ya Kak Dian. Monggo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Kak Endi, dan terima kasih untuk Kak Husnul. Sangat banyak sekali insight yang kita terima di Saturday Forum kali ini. Mungkin di sini saya bertanya sedikit Kak. Jadi alhamdulillah karena saat ini saya sedang menempuh S2. Nah ternyata ketika kita S2 itu justru malah semakin merasa kita itu nggak punya ilmu gitu. Jadi semakin kayak wah kayaknya ilmu yang aku punya belum cukup gitu. Nah akhirnya semakin kesini seperti semakin merasa punya keinginan untuk melanjutkan S3 begitu. Nah, tetapi ada dilema tersendiri juga nih Kak, karena ketika kita misalnya nanti sudah lulus S2, lalu kita belum memiliki pengalaman kerja, lalu juga belum mempunyai pekerjaan, tapi kita juga ingin melanjutkan S3 begitu. Lalu menurut Kak Husnul lebih baik mana sih? Apakah kita mencari kerja dulu dengan ijazah kita S2, atau kita langsung fokus saja mendaftar beasiswa untuk S3. Nah, terlebih lagi banyak stigma negatif di masyarakat karena kalau perempuan pendidikannya tinggi itu katanya sulit dapat jodoh gitu. Nah, menarik juga tadi di slide Kak Husnul yang benefit dapat beasiswa itu mudah direstui camar gitu. Nah, ini bagaimana Kak Husnul? Terima kasih, Kak. Bang Ariel senyum-senyum. Monggo, Kak Husnul. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup, agak sedikit bombastis juga buat saya. Kenapa? Ya, benar, Kak Timi, ini uang naik mahal, Kak. Ya, betul. Kalau mungkin teman-teman di sini ya, orang Sulawesi itu agak sedikit punya permasalahan dengan itu ya. Tapi gini, Kak Dian, ini pertanyaan yang luar biasa sekali, yang istilahnya juga saya rasa ini merupakan salah satu kegalauan ya. Perempuan ini pasti overthinking kalau kita bicara hal-hal seperti ini. Dan kalau saya tidak salah, Kak Dian ini bukan yang dapat beasiswa langsung S3 ya? Benar. Nah, oke. Pertanyaannya, Allah, luar biasa. Bisa jadi ini pertanyaan untuk Kak Dian dan untuk teman-teman. Saya jawab untuk posisinya Kak Dian sekarang. Ini menurut persepsi saya ya, maksudnya
teman-teman bisa berbeda dengan saya. Kalau saya untuk hal-hal yang berhubungan dengan masa depan, saya pasti kondisional, sesuai kondisi. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Saya sekedar sharing teman-teman. Jadi saya itu kalau dalam hidup itu biasanya sering bikin plan gitu, plan A, plan B, plan C. Teman-teman mau tahu dulu waktu setelah saya kerja jadi dosen, plan A saya itu apa? Teman-teman perlu tahu ya, saya belum PNS loh. Saya dosen non PNS di tempat saya. Jadi saya masih bisa kabur-kaburan, aman gitu kan, belum terikat. Saya tes CPNS itu teman-teman 3 kali loh, nggak lulus saya. Nggak lulus. Tes CPNS 3 kali, saya nggak lulus. Kadarulahnya memang belum dikasih kesempatan lulus sama Allah. Yang kedua teman-teman tahu apa? Kedua itu saya mau nikah. 2 kali berproses tidak diizinkan juga, belum diperkenankan untuk menikah. Dan yang paling terakhir saya cuma bilang begini sama Allah. Ini benar-benar ya, benar-benar serius ya. Saya bilang, ya Allah, kalau memang jalan saya sekolah tahun ini, mudahkan saya. Teman-teman tahu saya tes LPDP itu cuma 1 kali loh. Saya nggak bilang saya hebat, enggak. CPNS saya gagal. Menikah pun juga, ya katanya kita sudah S2, apa segala macam, dosen dan lain-lain, tetapi juga tidak memiliki nilai tambah sama calon mertua. Sebenarnya bukan di calon mertuanya sih, jadi laki-lakinya itu saja. Sebenarnya bukan di calon mertuanya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk tetap sekolah. Kalau posisinya Kak Dian, nggak usah dulu. Yang jelas sekarang Kak Dian lagi S2. Yang penting adalah mencari pengalaman yang luar biasa yang ada yang bisa Kak Dian lakukan. Kita nggak harus dapatkan pengalaman jadi kerja dulu, enggak harus, ya. Mbak, kalau saya tidak salah di Universitas Brawijaya itu ada namanya asisten riset. Nah, coba kejar itu. Asisten riset itu kita bisa jadi peneliti tanpa kita jadi dosen. Teman-teman perlu tahu. Saya dulu jadi peneliti itu menulis sampai saya keterima dosen itu kan 2016. 2015 yang saya kadarulahnya diberikan amanah dan itu dimudahkan sekali pada saat itu. Saya presentasi pertama kalinya saya keluar negeri teman-teman. Itu tahun 2015. Dan itu saya gaung-gaungkan juga dulu. Saya bilang saya pengen, ya Allah kalau memang rezeki saya, kasih kesempatan saya buat keluar negeri. Itu tahun pertama saya sekali saya keluar negeri itu Malaysia. Itu bukan karena saya mampu, tidak. Saya dimampukan oleh Allah pada saat itu. Itu yang pertama saya pikir. Jadi kondisional ya. Kita lihat chance yang kita harus dapatkan yang sudah ada di hadapan kita ini apa dulu. Kalau Kak Dian sudah lanjut saja dulu. Kalau untuk teman-teman yang belum memiliki pengalaman dan belum memiliki persiapan yang matang, kita mendaftar LPDP, mendaftar beasiswa apapun itu kalau tidak punya persiapan yang matang, nonsense juga teman-teman. Saya mengumpulkan niat untuk kuliah itu 2 tahun. ITP-nya harus nyampe, saya tes TOEFL berkali-kali, nggak pintar bahasa Inggris saya teman-teman, nggak pintar. Tapi saya mencoba itu. Itu kalau untuk Kak Dian ya, lanjut Kak. Lah, pokoknya cari pengalaman yang bisa Kak Dian dapatkan selama masih kuliah. Mendapatkan pengalaman itu tidak harus di dunia pekerjaan. Itu yang untuk Kak Dian ya. Kalau untuk yang teman-teman yang belum kerja, belum punya persiapan, kalau saya mending kerja dulu, cari pengalaman. Dan saya hanya bisa katakan ke teman-teman semua di sini, jangan pilih-pilih pekerjaan. Bukan saya bilang kita tidak realistis. Sekarang dunia ini pipis aja, mohon maaf, tanda kutip pipis aja kita bayar loh 2.000, 1.000 atau apa ya. Parkir aja ATM ya, kita parkir ATM yang sebenarnya itu fasilitas umum, ya kita bayar parkir. Nggak bisa. Semua di dunia ini harus pakai duit. Nah, cuman tidak semua hal-hal itu bisa dibeli sama duit. Itu yang pertama. Terus yang kedua gitu. Yang kedua adalah perempuan ya. Jadi saya punya kalau mungkin teman-teman di sini yang LPDP tahu Bu Ratna Prabandari. Bu Ratna Prabandari itu adalah salah satu orang terpenting di LPDP. Untuk masalah jodoh ya. Ini ada 6 poin. Yang pertama, jodoh itu bukan soal panjangnya titel, latar belakang suku keluarga dan lain-lain. Jodoh itu soal pantas dan memantaskan. Itu yang poin pertama. Yang kedua, jangan menikah karena terpaksa dan dipaksa, baik dipaksa maupun keadaan maupun tuntutan. Jangan memaksa menikah kalau cuma untuk menggenapkan KTP dengan status menikah. Itu yang kedua. Menikah itu tak aruf sepanjang usia.
Menikah itu awal bukan akhir. Masa honeymoon itu cuma 3 bulan, teman-teman. Tidak usah itu. Kita tidak usah berpikir ketika sudah menikah. Coba kalau dapat laki-laki yang PDKT, 3 bulan pertama dia baik-baik sama kita itu. Serius. Kalau dia sudah dapat, kita sudah jadi ya, mulai sedikit-sedikit keluar sifat aslinya. Saya tidak, tapi saya yakin laki-laki yang di sini tidak begitu. Laki-laki di sini santun-santun semua, no? Seperti itu. Jadi masa belajarnya seumur hidup. Yang keempat, menikah itu memperbesar tanggung jawab dan satu stase kenaikan kelas ujian kedewasaan, di mana ujiannya setelah menikah bisa kapan saja, di mana saja. Bedanya, sepanjang kalian akur dan setia, maka itu akan berlalu baik-baik saja. Jadi saya bisa contohkan seperti ini. Kita kalau menikah itu, teman-teman, kita masuk dalam satu ruangan yang tidak ada exit door. Mau ngana, mau pusing, mau ngana, mau apa di situ, pokoknya ngarata putar-putar di situ, tidak bisa ngarata keluar. Kalau orang Sulawesi bilang begitu ya. Terus yang kelima, setiap orang punya calon ideal masing-masing. Jadi percayalah, semakin tinggi idealismemu, maka biasanya kenyataan akan semakin sakit menghempasmu. Ya, normal juga ya, seperti itu. Dan yang terakhir ya, ini untuk teman-teman yang memiliki pendidikan yang tinggi di sini, untuk khususnya perempuan. Mbak-mbak yang sekolah tinggi, itu bekal buat mendidik calon anak-anakmu nanti. Catat ya, mas-mas di sini catat. Itu perempuan yang cerdas itu bekal untuk mendidik anak-anakmu. Dan buat mas yang masih maju mundur ketemu mbak-mbak sekolah tinggi, coba bandingkan teman-teman ya, bandingkan mbak-mbak yang berpendidikan tinggi dengan mohon maaf yang mungkin pengalamannya belum dimampukan ke sana, itu lebih asik yang berpendidikan loh. Jadi banyak hal yang bisa kita ekspor. Benar nggak? Itu untuk yang masalah jodoh tadi. Seperti itu, Kak Dian. Terima kasih, maaf ya kepanjangan. Terima kasih Kak Husnul. Bagaimana Kak Dian untuk seminar pranikahnya? Terima kasih Kak Husnul. Bagus banget insight-nya. Nanti ini kata Kak Timi tolong di-share. Bagus banget lapaknya tadi, Kak. Oke, baik. Dan baik. triknya ya. Iya, ini yang komentar di chat juga Kak Zakia sudah mahasiswa, sudah lulus S2 juga hanya belum menikah ya. Semoga dilancarkan. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya teman-teman. Kita sudah overtime, sepertinya lewat 2 menit. Saya langsung saja ya closing statement, barangkali ada Kak Husnul. Oke. Jujur saya tidak mempersiapkan closing statement, tapi ketika untuk diberikan hal-hal yang terakhir, kalau saya pengen kasih tahu ke teman-teman, ke adik-adik semua, adik-adik saya, teman-teman saya semua, bahwa hidup itu selalu berproses sih. Hidup itu selalu berproses. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, bahkan even itu di sosial media. Terkadang apapun yang ditampilkan di sosial media itu belum tentu terjadi seperti itu. Yang tahu dirimu adalah kamu deh. Yang tahu dirinya kamu adalah kamu, teman-teman. Melakukan hal yang paling penting adalah kebermanfaatan bagi umat, seperti itu. Mau media apapun yang kalian lakukan, yang penting kita hidup untuk bermanfaat. Itu saja. Intinya, paling penting adalah perbaiki niatmu. Jangan jadi orang pesimis, jadilah orang optimis. Seperti itu. Ya, terima kasih buat semuanya. Saya sebelum ini saya mohon maaf ya kalau misalnya saya ada salah kata dan perbuatan. Saya mungkin terlalu semangat, omong saya terlalu cepat. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali, silahkan saya open access lah untuk diskusi dan lain-lain. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Husnul untuk closing statement-nya teman-teman. Sebaik-baiknya kita adalah yang bermanfaat, terutama pada hari ini. Kenapa kita mengadakan sharing? Because of kita caring ya teman-teman. Teman-teman biasanya di kendala pada calon-calon awardee itu, pertanyaan-pertanyaan yang lazim dalam artian bahwa teman-teman bisa browsing di web LPDP atau yang namanya www.lpdp.kemenq.co.id, kurang lebih seperti itu, bisa dicek. Biasanya di sana sudah jelas ya teman-teman jalur yang kita tempuh. Kalau teman-teman bertanya masih secara umum, belum spesifik, itu artinya teman-teman belum punya effort untuk, biasanya kalau di LPDP itu kita harus punya effort lebih karena kita akan menghadapi seleksi
demi seleksinya. Jadi kalau teman-teman mau ke sana, teman-teman bisa menghubungi kami, termasuk saya sangat open. Teman-teman melihat dulu bagaimana di website itu jalur yang ingin teman-teman pilih, lalu bagaimana persyaratan umum dan persyaratan khusus, insya Allah kita akan mendampingi. Seperti itu. Tapi dicari dulu mana yang sesuai dengan diri saya, seperti itu. Mohon maaf teman-teman apabila ada salah kata, semoga kegiatan ini membawa berkah untuk kita semua, memperpanjang silaturahmi antara kita. Saya ada pantun lagi, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya, sertifikatnya mohon maaf, Masya Allah. Oke, it's okay. Terlalu semangat. Monggo, Kak, siapa yang share ya? Terima kasih, Zakia. Iya. Ya, terima kasih. Oke. Kita take picture dulu ya. Oke. Terima kasih Kak Husnul Khatimah MSA atas sharingnya. Semoga tidak bosan-bosan Kak, tidak kapok untuk HMP. Siap. Saya selalu ada untuk adik-adik HMP, insya Allah. Masya Allah. Senior panutan. Amin. Masya Allah, insya Allah. Oke. Oke, mohon maaf sekali lagi teman-teman apabila ada salah kata. Sampai jumpa di Saturday Forum berikutnya. Teman-teman bisa mengikuti agenda-agenda selanjutnya tentu saja dengan tema-tema yang cukup menarik. Saya akhiri sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Husnul. Terima kasih Pak Wakil Ketua MP. Kak Endi tadi saya share yang diminta Kak Timi ke WA-nya ya. Tadi saya nggak sempat, mungkin simpan nomornya Kak Timi ya. Nanti bisa di-share yang diminta. Bisa buat calon istrinya nanti Kak Timi. Boleh Kak. Boleh. Terima kasih Kak Husnul dan Kak Endi. Terima kasih Kak Endi di Makassar Kak. Di Makassar ya. Tadi ada Kak Ube juga sebentar di Diksarnas saya lihat ini. Sama-sama Kak Zakia kayaknya. Ya. Iya Kak, betul-betul. Salam buat semuanya. Kak Fadil ini kayaknya di Makassar juga. Iya. Iya Kak. Kak Fadil juga. Salam kenal. Kak Royan juga tadi ada Kak, mahasiswa UB ilmu politik, mohon maaf. Oh ya, ada Kak Ibnu tuh, ada Kak Ibnu, Masya Allah. Semua nih anak-anak satu persatu. Ada Gus. Kak Baby, terima kasih Kak Ayu. Terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu lagi. Senang sekali bisa sharing. Kita terima kasih sudah sharing. Kak Faisal, monggo Kak. Terima kasih ya Kak. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Husnul. Terima kasih. Terima kasih Kak Sendi. Iya. Ya, nama kita mirip. Kak Sendi. Teman SD saya. Teman SD saya ini Sandy Krishna sampai sekarang. Masya Allah. Kak Emil, saudara saya di Kendari. Halo Kak Emil, orang Kendari ya? Iya, tadi juga ada Isma, hanya sudah keluar. Oh, ada. Ini yang ada record siapa tadi Mbak Endi? Muhammad Fadil. Kayaknya Mbak Endi. Stop aja. Stop dulu kan.